8 kesalahan penderita diabetes yang bikin menyesal seumur hidup. Jangan sampai kamu salah satunya. Halo semuanya, dengan Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kera. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sering banget dianggap sepele, tapi sebenarnya bisa berdampak besar dan panjang bagi kualitas hidup penderita diabetes. Saya akan bahas 8 kesalahan yang sering dilakukan dan berujung pada penyesalan seumur hidup. Banyak orang baru sadar setelah muncul komplikasi serius, mulai dari gangguan jantung, amputasi, kebutaan, gagal ginjal, atau masalah fungsi seksual. Jadi kalau kamu atau orang terdekatmu itu punya diabetes, yuk dengar baik-baik ya. Kesalahan pertama dan paling umum adalah mengabaikan diagnosis. Setelah dokter bilang kadar gula darah Anda tinggi, ini masuk kategori diabetes. Sebagian orang justru bersikap denial. Seolah-olah kalau tidak dirasakan berarti tidak ada. Padahal diabetes itu penyakit yang diam-diam mematikan. Dia bekerja di balik layar. Pelan tapi pasti merusak pembuluh darah, syaraf, dan organ-organ vital, termasuk jantung. Tahu-tahu pasien datang karena sesak, ternyata jantungnya bengkak, dan saat dicek ada penyempitan berat di pembuluh darah koronernya. Yang kedua adalah menganggap gula hanya datang dari makanan yang manis. Ini mitos yang membingungkan banyak orang. Mereka pikir selama tidak makan permen, kue, teh manis berarti aman. Padahal sumber gula terbesar justru datang dari karbohidrat kompleks seperti misalnya nasi, mie, roti putih, bahkan buah tertentu dalam jumlah yang besar. Pasien sering bilang, "Dok, saya nggak makan manis kok. Tapi sarapannya bubur, siangnya nasi padang, malamnya mie instan." Nah loh, kalau seperti ini ya gula darah pun tetap naik turun kayak roller coaster. Kesalahan ketiga, tidak olahraga. Saya tahu tidak semua orang suka olahraga, apalagi yang intens. Tapi bagi penderita diabetes, aktivitas fisik itu sama pentingnya dengan obat. Olahraga membantu sel-sel tubuh menyerap glukosa tanpa bantuan insulin. Jadi bagi yang insulin resisten, ini solusi natural yang luar biasa. Sayangnya, banyak yang mengabaikan. Katanya capek lah, sibuk lah. Padahal cukup dengan jalan kaki 30 menit sehari itu sudah sangat bantu. Nomor 4 adalah meneruskan kebiasaan hidup yang tidak sehat. Seperti misalnya begadang. Nah ini kebiasaan yang tampaknya sepele, tapi efeknya nyata. Begadang itu bisa meningkatkan hormon grelin, hormon lapar. Sehingga keesokan harinya, ketika kita bangun, kita lemes, mudah lapar, dan sulit mengontrol nafsu makan. Tambah lagi, kalau kurang tidur itu metabolismenya kacau dan insulin makin nggak efektif. Jadi kalau kamu masih sering tidur lewat tengah malam sambil ngemil gorengan, waktunya ya dirubah. Kesalahan kelima yang tidak kalah penting adalah berusaha hidup alami tanpa obat. Saya sepenuhnya mendukung gaya hidup sehat. Pola makan teratur, terapi alami yang masuk akal, itu saya semua setuju. Tapi pada kasus diabetes, apalagi yang sudah kronis, mengandalkan makanan saja seringkali tidak cukup. Gula darah tinggi itu bukan soal niat semata, tapi masalah fisiologis yang kompleks. Kalau pankreas Anda sudah tidak bisa lagi produksi insulin dengan baik, maka obat, bahkan insulin suntik itu penyelamat ya, bukan musuh. Jangan dianggap sebagai musuh ya. Yang keenam adalah tetap olahraga meski gula darahnya itu tinggi. Nah ini bahaya. Banyak orang berpikir, kalau saya olahraga, nanti gulanya turun. Padahal, kalau kadar gula darah itu di atas 250 mg per dl, justru olahraga bisa memperparah kondisi. Tubuh yang sudah kekurangan insulin akan memecah lemak menjadi keton sebagai sumber energi. Nah, keton ini bisa menumpuk dan menyebabkan kondisi berbahaya yang disebut sebagai ketoasidosis. Jadi sebelum olahraga, pastikan kadar gula darahnya itu aman ya. Kesalahan ketujuh adalah berpikir tidak ada keluhan berarti tidak ada masalah. Diabetes itu licik. Bisa saja gula darahmu itu 300-an, tapi kamu merasa baik-baik saja. Sampai akhirnya tubuh mulai mengecil, berat badan turun drastis, otot menghilang. Bukan karena sukses diet, tapi karena tubuhmu itu terpaksa membakar jaringan sendiri karena tidak bisa memanfaatkan gula. Ini bukan kabar baik. Jadi kalau berat badan turun tiba-tiba tanpa usaha, jangan senang dulu ya, periksakanlah. Dan yang terakhir, kesalahan ke-8 itu adalah menunda perubahan gaya hidup. Banyak pasien bilang, nanti aja dok, saya masih bisa makan enak nih, saya masih pengen menikmati hidup. Nanti kalau parah, baru saya jaga pola makan. Nah ini cara pikir yang berbahaya. Komplikasi diabetes itu tidak terjadi dalam semalam. Tapi ketika datang, dampaknya itu permanen. Fungsi ginjal rusak, mata buram, luka susah sembuh, bahkan harus diamputasi. Maka lebih baik mencegah kan daripada menyesal di kemudian hari. Teman-teman, diabetes itu bukan akhir dari segalanya, tapi dia butuh komitmen jangka panjang. Mengontrol gula darah adalah investasi ya, bukan beban.
Jadi kalau kamu atau orang yang kamu sayangi mengidap diabetes, yuk sama-sama belajar, jaga pola hidup, dan jangan ragu untuk konsultasi secara rutin. Jangan lupa ya, tolong share video ini ke orang-orang tersayang, karena bisa jadi satu klik dari kamu menyelamatkan jantung, ginjal, bahkan hidup seseorang.